Saya Ayu Standing Warno dan ini adalah hubungan energi dalam reaksi kimia atau termokimia. Ada beberapa pustaka yang saya gunakan, ada 4 buku yang dikarang oleh Cheng pada tahun dari 2003 hingga 2016. Kemudian juga ada buku hasil terjemahan dengan judul Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti yang merupakan terbitan Erlangga. Energi merupakan kapasitas untuk bekerja yang ada 5 bentuk. Yang pertama, energi radiasi yang berasal dari matahari dan merupakan sumber energi utama. Yang kedua adalah energi panas yang merupakan energi yang dihubungkan dengan pergerakan random atom dan molekul. Sedangkan yang ketiga adalah energi kimia yang merupakan energi yang disimpan di dalam ikatan senyawa kimia. Juga ada energi nuklir yang merupakan energi yang disimpan di antara neutron dan proton di dalam atom. Yang terakhir adalah energi potensial yang merupakan energi yang tersedia karena lokasi objek tersebut. Perubahan energi di dalam reaksi kimia dijelaskan antara lain. Yang pertama, panas merupakan perpindahan energi panas antara dua media yang berbeda suhu. Sedangkan suhu itu sendiri adalah ukuran energi panas. Untuk itu, suhu tidak sama dengan energi panas. Sebagai contoh di sini adalah termometer rumahan yang digunakan untuk mengukur suhu di sini menunjukkan 25 derajat Celcius. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan panas di reaksi kimia. Sistem adalah bagian tertentu di dalam semesta yang menjadi tempat penelitian. Sebagai contoh di sini adalah sebuah botol yang apabila ada dalam 3 jenis kondisi. Yang pertama, kondisi yang terbuka, dia akan terjadi perpindahan massa dan energi. Di sini ada perpindahan panas, kemudian ada perpindahan massa berupa uap air. Sedangkan pada sistem yang tertutup, dia hanya akan terjadi perpindahan panas, sedangkan pada sistem yang terisolasi tidak ada perpindahan panas maupun massa. Ada 2 jenis proses yang dapat dijelaskan di sini terkait panas. Yang pertama adalah proses eksotermik yang merupakan proses yang menghasilkan panas, di mana akan memindahkan energi panas dari sistem ke lingkungan. Sebagai contoh di sini 2 atom hidrogen yang dalam bentuk gas ditambahkan 1 atom oksigen yang dalam kondisi gas juga akan menghasilkan 2 atom air yang dalam kondisi cair dan ada energi panas. Begitu pula apabila terjadi perubahan bentuk dari air yang dalam bentuk gas menjadi air yang dalam bentuk liquid, dia akan melepaskan panas juga. Akan tetapi untuk bentuk kedua yaitu proses endotermik yang merupakan proses yang panas diberikan kepada sistem dari lingkungan. Sebagai contoh di sini panas ditambahkan 2 atom raksa oksida yang dalam bentuk padat, dia akan berubah menjadi 2 atom raksa dalam bentuk cair dan juga 1 atom oksigen dalam bentuk gas. Hampir mirip apabila energi ditambahkan atau panas ditambahkan pada air dalam bentuk padat yang akan berubah menjadi air di dalam bentuk cairan atau yang di sini disebut mencair. Nah, 2 proses tadi apabila digambarkan dalam bentuk skema, bentuknya seperti ini adalah level energi dari yang paling rendah ke yang tinggi. Kemudian di sini perubahan eksotermik
dari dalam sistem ke lingkungan. Ini contohnya yang hidrogen tambah oksigen akan menjadi air, sedangkan di sini adalah proses endotermik yang dari raksa oksida menjadi raksa yang cair dan oksigen yang gas yang akan menyerap panas dari sistem yang akan menyerap panas dari lingkungan. Termodinamik itu sendiri merupakan ilmu perubahan panas dan energi lainnya. Kemudian juga ada fungsi kondisi yang merupakan sifat yang ditentukan oleh sifat sistem bagaimanapun kondisi yang diperoleh, yang dapat berupa energi, tekanan, volume, dan juga suhu. Sebagai contoh di sini energi potensial untuk Hiker 1 dan Hiker 2 itu sama walaupun dia melalui jalan yang berbeda. Di sini dia lurus langsung ataupun dia berliku-liku, energi potensialnya sama. Di sini ada perhitungannya, delta E sama dengan E final dikurangi E awal, kemudian delta P sama dengan P final dikurangi P awal, delta volume sama dengan V akhir dikurangi V awal, dan juga delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Ini energi, tekanan, volume, dan juga suhu. Untuk itu terkait dengan hukum pertama termodinamika, yaitu energi dapat diubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Perhitungan matematisnya antara lain delta E sistem ditambah delta E lingkungan sama dengan 0, atau delta E sistem sama dengan minus delta E lingkungan. Sebagai contoh di sini C3H8 atau propana yang kemudian ditambahkan 5H2O, dia akan berubah menjadi 3 atom CO2 dan juga 4 atom air yang kemudian akan menghasilkan panas atau yang disebut dengan reaksi kimia eksotermik. Nah, di sini persamaannya energi kimia yang hilang dengan proses pembakaran yang terjadi di sini sama dengan energi yang diperoleh oleh lingkungan. Bentuk lain dari hukum pertama untuk delta E sistem di sini delta E sama dengan Q tambah W. Delta E merupakan perubahan energi internal sistem, sedangkan Q merupakan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. W merupakan kerjaan yang dilakukan pada atau oleh sistem. Maka W sama dengan minus P delta V bila gas mengembang melawan tekanan luar yang konstan. Perlu diperhatikan bahwa ada perubahan tanda sesuai dengan proses dan panas yang terkait. Sebagai contoh di sini tanda minus untuk kerja yang dilakukan pada oleh sistem pada lingkungan, kemudian akan terjadi lawannya yaitu plus pada kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan. Sedangkan pada proses endotermik tandanya adalah plus, sedangkan pada proses eksotermik tandanya adalah minus. Nah, ini salah satu kerja pada sistem. W sama dengan F kali D, di mana W sama dengan minus P delta V, kan tetapi P kali V sama dengan F dibagi D kuadrat kali D pangkat 3 sama dengan F kali D sama dengan W. Ini kondisinya yaitu delta V lebih dari 0 ataupun minus P delta V itu kurang dari 0, sedangkan W sistem kurang dari 0. Untuk itu kerja di sini bukan state function atau delta W tidak sama dengan W final dikurangi W awal.
karena adanya perubahan tekanan di sini. Ini salah contoh soalnya. Sebuah contoh gas nitrogen, dia mengembang volumenya dari 1,6 liter menjadi 5,4 liter pada suhu konstan. Pertanyaannya, berapa kerja yang dibutuhkan dalam joule bila gas tersebut mengembang pada kondisi vakum? Itu untuk pertanyaan A. Kemudian B, pada tekanan 3,7 atm. Formula yang digunakan yaitu W sama dengan minus P delta V. Untuk pertanyaan yang A, delta V sama dengan 5,6 liter dikurangi 1,6 liter sama dengan 3,8 liter. Nah, karena dalam kondisi vakum maka P sama dengan 0 atm. Untuk itu kerjanya sama dengan W sama dengan minus 0 atm dikali 3,6 liter sama dengan 0 liter kali atm sama dengan 0 joules, jadi tidak ada kerja. Sedangkan untuk pertanyaan B hampir sama, delta V sama dengan 3,8 liter sedangkan tekanannya 3,8 atm. Untuk itu W sama dengan minus 3,7 atm dikali 3,8 liter, maka jawabannya sama dengan 14,1 liter atm. Nah, untuk itu diterjemahkan dengan dikalikan 101,3 joule per 1 liter atm sama dengan 1430 joule minus 1430 joule. Ini hampir mirip dengan soal sebelumnya, entalpi dalam hukum pertama termodinamik. Delta E sama dengan Q tambah W, pada tekanan tetap dia Q sama dengan delta H atau entalpi dan W sama dengan minus P delta V. Untuk itu delta E sama dengan delta H dikurangi P delta V. Entalpi atau H itu digunakan untuk menghitung aliran panas ke dalam atau ke luar sistem di dalam proses yang terjadi pada tekanan tetap, di mana delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan, atau yang H produk itu yang sebelah kanan, reaktan itu yang sebelah kiri. Sedangkan delta H itu juga sama dengan panas yang diberikan atau diserap selama reaksi pada tekanan tetap. Sebagai contoh, untuk kasus air yang dari solid ke liquid, itu delta H sama dengan 6,01 kJ per mol. Karena H produk itu kurang dari H reaktan, maka delta H itu kurang dari 0. Sedangkan pada contoh CH4 yang dalam bentuk gas ditambah 2 molekul oksigen, dia akan terbakar menjadi CO2 1 molekul dan juga 2 molekul air. Dia memiliki delta H minus 890,4 kJ per mol. Nah, karena H produk itu lebih dari H reaktan, maka delta H itu lebih dari 0. Nah, kemudian persamaan termokimianya, apakah delta H negatif atau positif? Sistem menyerap panas atau yang disebut dengan endotermik memiliki delta H kurang dari delta H lebih dari 0. Contohnya di sini delta H dari air dalam bentuk solid atau es menjadi air dalam bentuk liquid, dia 6,1 kJ diserap setiap 1 mol es yang meleleh
pada suhu 0 derajat Celcius dan kondisi 1 atm. Nah, sedangkan pada masalah yang kedua yaitu CH4 dia berubah menjadi terbakar menjadi CO2 dan air, dia delta H-nya minus 890,4 kJ atau kurang dari 0. Itu sistem memberikan panas karena tadi disebutkan terbakar, yaitu 890,4 kJ dilepaskan setiap 1 mol metan yang dibakar pada 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Ini adalah contoh formulanya dan ini perhitungannya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini berbeda. Jadi di sini sepertinya terbalik ini. Nah, kita lanjutkan persamaan termokimianya, yaitu koefisien stoikiometri itu selalu menunjuk pada jumlah mol senyawa. H2O yang dalam bentuk es dia berubah menjadi air yang dalam bentuk cair, memiliki delta H positif 6 kJ per mol. Nah, apabila dibalik dari liquid ke solid, dia menjadi minus 6,01. Nah, bila mengalihkan kedua sisi reaksi dengan faktor N, maka delta H berubah juga dengan faktor N. Di sini 2H2O solid menjadi 2H2O liquid, delta H-nya 6,01 kurang 2 kali 2. Nah, kemudian persamaan yang lain, kondisi fisik semua reaktan dan produk harus ditulis di persamaan termokimia ini. Ini disebutkan di sini karena dia akan memiliki delta H yang berbeda pula. Sebagai contoh di sini H2O yang solid menjadi liquid, delta H-nya 6,01, sedangkan dari yang liquid menjadi gas dia delta H-nya 44,0. Nah, ini contoh pertanyaannya, berapa banyak panas yang dihasilkan pada saat 266 gram fosfor atau P4 yang berwarna putih terbakar di udara. Ini persamaan reaksinya, P4 dalam bentuk solid ditambah 5 molekul oksigen dalam bentuk gas, dia akan menjadi P4O10 yang dalam bentuk padat. Dia memiliki delta H minus 3013 kJ per mol. Perhitungannya 266 gram P4 kali 1 per 123,9 gram dikali 3013 kJ per 1 mol P4. Nah, hasilnya di sini 6470 kJ. Nah, apabila kita bandingkan antara delta H dan delta E, ini contoh reaksinya, 2 molekul natrium yang dalam bentuk solid dia ditambahkan 2 molekul air dalam bentuk liquid, dia akan menjadi 2 NaOH dalam bentuk larutan, kemudian ditambah
hidrogen dalam bentuk gas yang memiliki sifat delta H-nya minus 367,5 kJ per mol. Nah, kalau kita perhatikan di sini setelah ditambahkan dia akan menghasilkan gas hidrogen yang dia akan mengembang, yang dia melawan tekanan atmosfer 1 atm, sehingga formula yang digunakan delta E sama dengan delta H dikurangi PE delta V pada 25 derajat Celcius. 1 mol hidrogen sama dengan 24,5 liter pada 1 atm. Untuk itu P kali delta V sama dengan 1 atm dikali 24,5 liter sama dengan 2,5 kilojoule, sehingga delta E nya sama dengan minus 367,5 kilojoule per mol dikurangi 2,5 kilojoule per mol, sehingga delta E sama dengan minus 370,0 kilojoule per mol. Jadi kita lihat di sini ada selisih antara delta E dan juga delta H-nya. Untuk berikutnya ada yang disebut dengan kalor jenis atau S, yang merupakan jumlah panas atau Q yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram senyawa sebanyak 1 derajat Celcius. Sedangkan C atau kapasitas kalor adalah suatu panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu senyawa sebanyak M sebanyak 1 derajat Celcius. Untuk itu rumus C sama dengan M kali S. Sedangkan panas yang diserap atau dilepaskan itu dapat dihitung dengan Q sama dengan M kali S kali delta T, Q sama dengan C kali delta T. Kemudian delta T itu dihitung dari T akhir dikurangi T awalnya. Nah, ini kita bisa amati beberapa kalor jenis beberapa senyawa yang umum didapatkan. Ya, ini contohnya beberapa, ada pertanyaan berapa banyak panas yang dilepaskan pada saat 869 gram batang besi mendingin dari 94 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Diketahui S dari besi ini 0,444 Joule per gram derajat Celcius. Nah, untuk itu kita hitung delta T nya 5 dikurangi 94 sama dengan minus 89. Kemudian menggunakan rumus Q sama dengan MS delta T, maka setelah dikalikan kita dapatkan minus 34, sekian. Nah, berikutnya kita akan berdiskusi tentang kalorimetri volume konstan. Ini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kalor. Kalor pembakaran biasanya diukur dengan menempatkan senyawa yang masanya diketahui di dalam suatu wadah baja yang diisi oksigen pada tekanan 30 atm. Kemudian kalor yang dihasilkan oleh pembakaran akan diserap oleh bom kalorimeter ini dan juga air yang ada di lingkungan ini. Untuk itu beberapa rumus yang digunakan di sini, Q sistem sama dengan Q air ditambah Q bom ditambah Q reaksi, kemudian Q sistemnya 0, Q reaksinya sama dengan minus Q air ditambah Q bom, Q air sama dengan MS delta MS dt, kemudian Q bomnya sama dengan C bom kali dt, sehingga reaksi pada volume konstan ini DH sama dengan
Q reaksi, kemudian DH ekuivalen dengan Q reaksi. Kemudian juga ada bentuk lain yang lebih sederhana, ini dapat diproduksi sendiri, yaitu kalorimetri tekanan konstan. Karena cukup menggunakan cangkir styrofoam, kemudian dengan menggunakan campuran yang bereaksi, kemudian ada termometer dan pengaduk di sini. Ada beberapa persamaan yang dapat digunakan, yaitu Q sistem sama dengan Q air ditambah Q kalorimetri tambah Q reaksi, kemudian sama Q sistemnya 0, Q reaksinya sama dengan minus Q air ditambah Q kalorimetri, kemudian Q air sama dengan ms delta T, Q kalorimetri sama dengan C kalorimetri dikali delta T. Nah, pada reaksi pada tekanan konstan sebesar P ini, delta H sama dengan Q reaksi. Ini ada beberapa jenis panas yang dapat dihitung dengan kalorimetri tekanan konstan tadi, yaitu panas yang dibutuhkan untuk netralisasi, untuk ionisasi, kemudian bahkan reaksi fusi, penguapan, dan juga panas reaksi. Ini salah satu contoh di mana penggunaan kalorimetric bomb ini, yaitu menghitung jumlah kalori makanan maupun zat lainnya. Sebagai contoh di sini adalah C6H12O6 atau karbohidrat yang dalam bentuk solid, dia akan dibakar dengan 6 molekul oksigen dalam bentuk gas, dia akan menjadi 6 CO2 dalam gas juga, dan juga 6 molekul air dalam bentuk liquid, sehingga delta H-nya sama dengan minus 2801 kJ per mol. Nah, diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,186 Joule, sedangkan 1 kalori sama dengan 1 kalori ini C-nya besar sama dengan 1000 kalori sama dengan 4184 Joule. Nah, ini contoh perbandingan antara apel, daging, bir maupun bensin untuk delta H pembakaran masing-masing. Nah, karena tidak ada cara untuk mengukur nilai absolut dari entalpi senyawa, apakah saya harus mengukur perubahan entalpi setiap reaksi yang menjadi perhatian atau soal? Yang pertama dapat dilakukan untuk membuat titik rujukan untuk semua ungkapan entalpi sebagai entalpi pembentukan standar atau delta H 0F sebagai referensi dari semua entalpi. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan panas satu molekul senyawa yang terbentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm. Entalpi pembentukan standar elemen apapun dalam bentuk stabilnya adalah 0. Sebagai contoh, untuk O2 yang dalam bentuk stabil itu 0, sedangkan dalam bentuk yang radikal atau di sini ozon O3 itu 142. Sedangkan untuk karbon yang dalam bentuk grafit itu juga 0, sedangkan dalam bentuk diamond atau berlian itu 1,9 kJ per mol. Ini contoh beberapa senyawa lainnya, seperti di sini ada perak, kemudian ada juga aluminium dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada
pengertian yang lain yaitu entalpi reaksi standar atau delta H 0 Rxn yang merupakan entalpi reaksi yang berlangsung pada tekanan 1 atm. Di sini ada contoh aturannya. Sebanyak A kemudian ditambah B sebanyak B, kemudian bereaksi menjadi C sebanyak C, kemudian produk lainnya adalah D sebanyak D. Untuk itu delta H reaksi standarnya yaitu seperti ini, yang mengikuti suatu hukum Hess, yaitu saat reaktan diubah menjadi produk maka perubahan entalpinya sama, terlepas apakah reaksi berlangsung dalam satu tahap atau dalam beberapa tahap, karena entalpi merupakan fungsi keadaan. Tidak peduli bagaimana mencapainya, hanya di mana memulainya dan di mana selesainya. Di sini salah satu ada contohnya untuk perhitungannya. Ada karbon dalam bentuk grafit yang dia bereaksi dengan setengah molekul oksigen, dia akan berubah menjadi karbon monoksida. Sedangkan karbon monoksida itu akan bereaksi dengan oksigen lagi untuk membentuk karbon dioksida. Sedangkan apabila dikombinasikan maka dia akan menjadi karbon dalam bentuk grafit ditambahkan satu atom oksigen dalam bentuk gas, dia akan menjadi karbon dioksida dalam bentuk gas. Nah, di sini contoh perubahannya, tidak peduli dia menggunakan dua tahapan ini, tetapi yang dihitung adalah satu tahapan ini. Ini salah satu contoh masalahnya, yaitu yang pertama, hitung entalpi standar pembentukan dari CS2 yang dalam bentuk liquid, di mana yang karbon dalam bentuk grafik ditambah O2 dalam bentuk gas, dia akan menjadi CO2 dalam bentuk gas yang memiliki delta H reaksinya adalah minus 393,5 kJ per mol. Sedangkan sulfur dalam bentuk rombik dia akan bereaksi dengan O2 dalam bentuk gas, dia akan menjadi SO2 dalam bentuk gas pula dengan delta H reaksinya minus 296,1 kJ per mol. Nah, untuk bentuk lainnya CS2 dalam bentuk liquid ditambah 3 SO2 dalam bentuk gas, dia akan menjadi CO2 dalam bentuk gas dan 2 SO2 dalam bentuk gas pula, dan memiliki delta H reaksi sama dengan minus 1072 kJ per mol. Yang mula-mula tuliskan entalpi standar pembentukan CS2, yaitu karbon grafik ditambah 2 sulfur rombik yang akan menjadi CS2 dalam bentuk liquid. Kemudian ditambahkan persamaan reaksi yang lain hingga didapatkan produk. Untuk yang karbon grafit, kemudian untuk yang 2 sulfur rombik. Nah, karena dia dibutuhkan dua molekul, maka dia dikalikan 2. Kemudian juga perlu di sini persamaan yang lain, yang ketiga. Kemudian dicoret di sini untuk oksigennya. Kemudian CO2-nya. Sehingga didapatkan entalpi standarnya.
Di sini untuk perhitungannya delta H reaksinya sama dengan minus 392,5 ditambah di sini 2 kali minus 296 ditambah di sini 1072. Ini kebalikannya. Nah, contoh yang lain di sini benzen atau C6H6 terbakar di udara untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Berapa banyak panas yang dilepaskan per mol benzen yang terbakar? Apabila diketahui standar entalpi pembentukan benzen adalah 49,04 kJ per mol. Di sini 2 buah benzen yang dalam bentuk liquid ditambah 15 oksigen, dia akan menjadi 12 karbon dioksida dan juga 6 buah atom air. Untuk persamaan matematisnya seperti ini, yang kemudian setelah dimasukkan dia akan didapatkan total minus 2973 kJ per mol benzen. Ada contoh lain yang menarik di sini adalah pertahanan diri serangga bombardier. Serangga ini dia dapat menghasilkan senyawa asam yang sangat kuat yang memiliki pertahanan terhadap serangan hewan-hewan yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Di sini adalah contoh reaksinya yang terjadi di dalam tubuh serangga ini. Ada C6H4OH 2 kali dan juga ada H2O2. Dia akan menghasilkan C6H4O2 dan juga air. Nah, kita coba lakukan analisis di sini. Untuk yang C6H4OH 2 kali dia dapat terurai menjadi C6H4O2 dan juga gas hidrogen. Kemudian juga ada H2O2 nya, dia akan terurai menjadi H2O dan juga O2. Kemudian untuk H2 ditambah oksigennya dia akan menjadi H2O juga. Kemudian apabila di total dia akan memiliki perhitungan delta H0 minus 204 kJ per mol atau disebut eksotermik, sehingga menghasilkan panas yang luar biasa. Untuk itu serangga yang disemprot atau hewan-hewan bahkan yang lebih besar yang disemprot oleh serangga bombardier ini akan kepanasan. Ada juga yang lain, yaitu entalpi larutan atau yang disebut delta H Sol, merupakan panas yang dihasilkan atau diserap saat sejumlah padatan terlalu di dalam sejumlah cairan. Di sini contohnya delta H solvent sama dengan H solvent dikurangi H komponen. Nah, apabila kita amati di kiri ini ada tabel entalpi larutan pada beberapa jenis komponen ionik. Nah, ada pertanyaan di sini, senyawa manakah yang dapat digunakan untuk melarutkan es? Mengapa? Yang kedua, senyawa mana saja yang dapat digunakan untuk pendingin? Jelaskan juga mengapa. Silahkan jawab di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan NIM. Di sini ada satu contoh lagi, yaitu proses
pelarutan dari NaCl. Di sini cukup menarik bahwa dalam perhitungannya kita harus menghitung dari ion Na dan Cl yang kemudian dia berubah menjadi gas yang membutuhkan suatu besaran energi. Kemudian dari bentuk gas itu dia akan mengalami proses hidrasi yang juga membutuhkan suatu energi, sehingga di sini 788 untuk energi langkah pertama, dan juga dikombinasikan dengan minus 784 untuk tahap kedua yang akan menghasilkan delta H solvent ini 4 kJ per mol. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Silahkan komen, juga jangan lupa like dan subscribe.